Kembali lagi dengan channel Tani Mania. Kali ini kami akan membahas tentang 6 jenis tanaman sayuran yang mudah untuk dibudidayakan dan cepat panen dan sangat menguntungkan, terutama bagi kalian yang memiliki lahan ataupun pekarangan, dapat juga ditanam di halaman rumah. Yang pertama adalah cabai rawit. Dalam hal masak-memasak, salah satu jenis bumbu yang hampir dipakai pada semua masakan adalah cabai, terutama cabai rawit. Cabai ini mampu menimbulkan rasa pedas yang membuat selera makan menjadi lebih tinggi. Jenis cabai ini bisa dibuat untuk bikin sambal yang tentunya membutuhkan jumlah yang cukup banyak, dan juga dapat dipakai pada jenis masakan sayur lodeh pedas, sambal goreng, tumis dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itulah yang membuat peluang usaha budidaya atau pertanian cabai sangat menjanjikan untuk dicoba, karena cabai sudah menjadi kebutuhan sejuta umat. Tanpa adanya cabai tentunya makanan tidak lengkap rasanya dan kurang menggugah selera. Cabai merupakan komoditas yang sangat menjanjikan karena di saat-saat tertentu harganya bisa melambung tinggi, bahkan orang-orang menyebutnya sebagai emas hijau. Hal yang menguntungkan bagi pembudidaya cabai adalah waktunya cepat panen dan dapat dipanen berkali-kali. Untuk itu saatnya kita mencoba untuk mengelola usaha pembudidayaan cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah budidaya sawi hijau, atau bisa disebut caisim. Sawi juga merupakan salah satu jenis sayuran yang sangat dikenal oleh ibu rumah tangga, karena sebagai salah satu bahan masakan yang biasa dipadukan dengan cabai dalam berbagai jenis masakan. Sawi memiliki beberapa kandungan yang bermanfaat bagi tubuh manusia karena mengandung serat, mineral, dan vitamin. Jika kita melakukan budidaya sawi maka kita akan mendapatkan beberapa manfaat dan keuntungan jika dilakukan dalam skala yang cukup banyak. Antara lain karena sawi merupakan tanaman yang cepat panen karena dalam waktu 1 bulan sudah bisa dipanen. Perawatan tanaman yang relatif mudah juga, dapat dipanen berkali-kali dan juga pangsa pasar yang mudah dan dibutuhkan banyak orang. Yang ketiga adalah terong, baik terong ungu maupun hijau. Peluang usaha budidaya terong terhitung menjanjikan karena terong ini merupakan salah satu jenis sayuran yang sudah sangat populer juga di kalangan ibu rumah tangga dan dunia masak. Terong dapat diolah menjadi berbagai macam, bisa ditumis, balado, semur, bahkan dijadikan lalapan menemani sambal yang pedas. Keuntungan jika membudidayakan tanaman terong antara lain adalah karena perawatan terong yang relatif mudah. Cukup sekali tanam bisa panen berkali-kali, dan terong ini memiliki harga yang relatif stabil. Sedikit hal yang harus diperhatikan dalam budidaya terong adalah waktu panennya mencapai waktu 3 bulan, jadi harus cukup sabar untuk menantikan waktunya panen. Yang keempat adalah kangkung. Kangkung merupakan salah satu bahan sayuran yang selalu dibutuhkan masyarakat sebagai bahan memasak, bahkan mungkin di antara satu jenis sayuran yang paling populer di masyarakat karena kangkung dapat diolah untuk beberapa jenis masakan seperti tumis, pecak, pecel dan lain sebagainya. Kangkung dianggap memiliki banyak kandungan gizi dan mineral. Di samping untuk bahan masakan, kangkung juga dapat digunakan untuk alternatif pakan ternak seperti ikan, kelinci, unggas dan lainnya. Dengan banyaknya manfaat kangkung maka itu merupakan sebuah peluang usaha yang sangat menjanjikan. Apalagi budidaya kangkung tidak membutuhkan waktu yang lama, belum genap 1 bulan sudah dapat dipanen dan selanjutnya setiap 2 pekan bisa dipanen kembali. Maka dari itu jika kita tahu caranya budidaya kangkung ini akan sangat menguntungkan. Yang kelima adalah pakcoy atau caisim inul. Pakcoy merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat kita. Sayuran yang satu ini memang masih tergolong dalam jenis sawi, namun pakcoy memiliki wujud yang lebih menarik dan memiliki rasa yang lebih nikmat. Peluang usaha pakcoy ini juga cukup menjanjikan karena di pasaran pakcoy ini banyak diburu dan peminatnya tinggi. Apalagi untuk membudidayakan pakcoy ini tidak terlalu lama, dalam waktu 45 hari pakcoy sudah bisa dipanen dan proses perawatannya kuda tidak terlalu sulit karena pakcoy dapat tumbuh di dataran rendah maupun tinggi dengan syarat tanahnya subur dan mendapatkan paparan sinar matahari. Mengingat budidaya pakcoy ini sangat potensial, maka apa salahnya jika coba kita jalani. Yang terakhir yang kami rekomendasikan adalah budidaya tanaman seledri. Peluang usaha budidaya seledri cukup menjanjikan bagi Anda yang tertarik untuk memulai investasi pertanian atau perkebunan dan usaha di bidang agrobisnis. Seledri adalah salah satu jenis sayuran yang dikenal di kalangan rumah tangga untuk dijadikan penambah gurih masakan, menambah aroma yang memikat masakan, bahkan dijadikan minuman jus seledri. Karena seledri dikenal mengandung vitamin dan mineral bahkan memiliki antioksidan. Keuntungan jika kita melakukan budidaya seledri di samping relatif mudah ditanam juga perawatan yang tidak terlalu sulit serta hasilnya dapat dipanen berkali-kali. Waktu memulai panen seledri dapat dilakukan setelah memasuki jangka waktu 2 bulan setelah tanam.
Nah, itulah 6 jenis tanaman yang populer dan mudah untuk dibudidayakan serta kemungkinan sangat menguntungkan untuk pembudidaya. Selamat mencoba, dan tetap semangat bertani.